blockchain khusus NFT. Emangnya ada? Jawabannya ada dong. Nah, ini ada sebuah project blockchain khusus untuk NFT yang akan kita bahas. Tapi seperti biasa, sebelum lebih lanjut perlu gue ingatkan disclaimer on bahwa investasi cryptocurrency atau mata uang digital merupakan investasi yang bersifat fluktuatif dan beresiko tinggi. Jadi tolong kalian wajib namanya do your own research. Oke? Nah, jadi ini ada requestan nih dari teman-teman ya di YouTube maupun di Telegram. Jadi ada sebuah blockchain khusus NFT. Nah, gue agak bingung tuh. Emang NFT itu perlu blockchain khusus kah? Bukannya bisa di semua blockchain? Nah, jadi setelah gue baca ada sesuatu yang menarik dan yang setelah gue pikir, iya juga ya gitu loh ibaratnya. Nah, nama projectnya adalah Ternoa atau ternoa.com untuk websitenya. Di sini sifatnya adalah multi-chain NFT network, di mana dia bisa digunakan untuk berbagai utilitas, cross-chain compatible platform, carbon neutral NFT, dan juga teman-teman bisa membangun the next depths untuk berbagai games dan juga Web3 experience khususnya NFT. Dan ini ditenagai atau di powered by Polkadot. Nah, kalau kita lihat di CoinMarketCap dulu ya, saat ini Ternoa ticker tokennya adalah CAPS ya, di ranking 682. Nah, untuk CAPS ini sebenarnya singkatan dari kapsul. Ya, jadi kalau teman-teman tahu kapsul waktu ya atau time capsule, nah kurang lebih dia ambil capsnya tuh dari teride dari time capsule tersebut gitu loh. Nah, di sini kontraknya dia ada di jaringan Ethereum sama di jaringan Binance Smart Chain atau BIP20. Si Terno ini punya harga di angka 0,05654 US dollar saat video ini dibuat dengan market cap di angka 31.421.962 US dollar dan volume transaksi 24 jam di angka 818.474. Nah, untuk total supply di angka 2,5 miliar token caps dan untuk sirkulasi supply atau yang beredar sekarang di angka 763.444 caps token. Nah, kalau kita lihat harganya dia sempat mencapai ATH di angka sekitar 0,22 ya. Jadi kalau kita lihat ke bawah nih data dari CoinMarketCap ya, ATH-nya di angka 0,2243 dan all time low di angka 0,03849 ini di 20 hari lalu ya ATH-nya di 10 bulan lalu. Jadi cukup jauh ya ATH 10 bulan lalu sedangkan all time low-nya 20 hari lalu gitu loh. Dan turnover ROI-nya masih di angka 605% atau 6 kali lipat lah dari ketika awal listing. Nah, di sini kita baca dulu informasi tentang Caps. Jadi kenapa dia terinspirasi membuat Caps gitu kan. Jadi di sini tuh dia berfokus pada memori atau seperti foto, lagu dan lain-lainnya. Jadi intinya bentuknya tuh NFT gitu loh. Memori yang dimaksud adalah memori kita. Jadi contoh, teman-teman misalnya nyimpan foto, foto kenang-kenangan atau foto yang memorinya itu bagus banget gitu ya. Terus 30 tahun kemudian nggak ada jaminan tuh foto tersebut tuh masih utuh gitu loh, masih bagus. Kalau teman-teman simpan dalam bentuk data di USB atau di hard disk, ada namanya resiko rusak hard disknya maupun USB-nya. Kalau teman-teman simpannya di storage cloud, ya, itu ada nggak ada jaminan bahwa data teman-teman tuh privasinya terjaga. Misalnya cloud-nya dihack atau cloud-nya itu rusak, kehilangan data. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman tuh nggak bisa melihat datanya itu belum tentu terjaga gitu aja. Atau teman-teman ngeprint fotonya, belum tentu warnanya itu nggak berubah, nggak luntur, atau nggak burem. Nah, jadi itu yang dimaksud dari resiko-resiko yang tidak kita inginkan kalau kita menggunakan foto fisik maupun disimpan di USB atau disimpan di cloud kayak gitu. Nah, dia terinspirasi dari Capsule Corp atau bisa kita taunya kapsul waktu lah ibaratnya. Dimana kalau di cerita-cerita zaman dulu tuh Capsule Corp itu dia bisa melintasi waktu yang sangat jauh, sangat panjang, tapi barang-barang yang ada di dalam kapsul tersebut tuh terjaga, nggak rusak dimakan usia. Nah, itu intisari dari Project Ternoa ini. Jadi kalau kita buka websitenya, ya kita ke bawah di sini adalah blockchain dedikasi untuk membuat NFT yang jauh lebih baik ya jadi ini sifatnya blockchain yang berfokus pada NFT.
Nah, di sini ada beberapa keuntungan yang ditawarkan. Pertama adalah fast, cepat, reliable, dan juga efisien. Blockchain-nya didesain untuk khusus minting NFT atau teman-teman upload NFT yang akan memprovide dalam skalabilitas infrastruktur untuk pengguna. Habis itu carbon neutral. Kenapa? Karena dia menggunakan proof of stake. Ingat ya, proof of stake ya. Dan juga sifatnya nominate atau nominasi. Jadi dia kayak sistemnya Polkadot aja sebenarnya ya untuk delegasinya atau validatornya. Habis itu data security atau keamanan data. Dia menggunakan yang namanya state of the art technology combined trusted execution environment atau TEES ya untuk blockchain dalam enkripsi metadata kalian gitu loh ketika kalian minting NFT ke sana. Habis itu useful NFT. Mereka ini ingin membangun ekosistem yang dimana ada namanya source tool offering untuk pengguna itu bisa menguploadkan NFT mereka menjadi NFT yang unik gitu loh. Dan juga meningkatkan adopsi dari NFT tersebut. Jadi teman-teman yang suka bikin NFT game, ya Terno ini mungkin salah satu tempat yang cocok gitu ya. Habis itu juga ada Augment NFT, ya, di mana dia punya fitur yang sangat berguna untuk menciptakan use case baru gitu loh, yang belum pernah teman-teman lihat. Nah, di sini ada beberapa yang ditawarkan seperti secret data. Jadi data teman-teman tuh aman, privasinya. Orang lain tuh nggak bisa lihat gitu loh. Karena dienkripsi dan decentralized content. Habis itu lending. Teman-teman bisa meminjamkan atau meng-share NFT teman-teman tanpa perlu teman-teman ngirim NFT-nya ke orang lain. Kayak gitu. Habis itu combination. Ini memanfaatkan atau menggunakan sebuah teknik ya dengan sistem merge and combine NFT untuk menciptakan unique item. Habis itu juga ada auction. Teman-teman bisa ngejual NFT dengan sistem auction atau lelang. Habis itu multi-site. NFT wallet itu bisa supaya nggak dihack ya atau kena atau ada satu orang yang bisa mengirimkan NFT teman-teman ke wallet lain, itu bisa namanya multiple ownership atau multisig. Ini pernah gue bahas juga di video gue yang lain, tinggal dicek aja. Habis itu juga ada royalty, teman-teman bisa menciptakan investment jangka panjang dengan cara menjual NFT. Lalu setiap ada orang yang menjual NFT akan diberikan royalty, insentif lah. Royalty-nya dibagikan ke teman-teman selaku creator atau pencipta NFT. Ini ada di OpenSea juga. Habis itu ada fractionalization, ya teman-teman bisa nge-share kepemilikan terhadap NFT tersebut gitu loh. Habis itu juga transfer protokol. Teman-teman bisa mentransfer NFT ya dengan berbagai kondisi. Next untuk caps atau kapsul koin ya. Nantinya sekarang kan token ya, tapi nanti sifatnya adalah koin ketika blockchainnya sudah mainnet. Nah, fungsi tokennya apa aja? Yang pertama adalah governance tentunya. Teman-teman, selaku holder caps bisa melakukan voting untuk jangka panjang di ekosistem Ternoa. Ya, teman-teman bisa seperti pengajuan proposal untuk mengurangi atau meningkatkan gas fee, habis itu bisa mengajukan perubahan-perubahan di blockchain-nya, dan lain-lainnya. Habis itu network security, teman-teman akan menjadi seorang validator, ya, atau nominator untuk mengamankan jaringan capsule coin atau Ternoa, blockchain Ternoa. Habis itu staking dan reward ini adalah teman-teman menjadi delegator, ya, staking ke para validator, nominator ataupun secret node untuk mendapatkan bunga atau APY. Nah, di ekosistem Eternoa ini ada beberapa NFT web yang sudah bergabung seperti Time Capsule App, MetaFight, Mafia Food, Playverse, Secret NFT, Time Engine, ya, dan nantinya akan terus bertambah. Habis itu untuk mainnetnya, ya, roadmapnya di fase pertama dia sedang berfokus pada core mainnet, ya, jadi ini masih proses nih. Jadi blockchainnya ini sama sekali belum mainnet, masih dalam tahap pengembangan, bahkan testnet pun belum. Ingat ya, tahap pengembangan. Kayak gitu. Nanti ketika sudah keluar mainnetnya, otomatis Corp token akan berubah menjadi Corp coin. Teman-teman migrasi gitu loh, pindahin. Lalu di fase kedua adalah basic NFT, NFT minting, dan sell, royalty, dan juga multisig. Di fase ketiga adalah augment NFT, habis itu auction, lending, dan juga play to earn. Di fase keempat adalah kapsul, yaitu secret, tease, dan transmission. Fase kelima adalah parachain. Nah, ingat ya, karena dia menggunakan Polkadot, otomatis dia parachain. Jadinya teman-teman nantinya bisa berinteraksi dengan parachain lainnya seperti kayak Acala, Clover,
Moonbeam, Moonriver, dan lain-lainnya. Karena dia menggunakan teknologi dari Polkadot. Ya, jadi interoperabilitas, scalabilitas, dan security. Nah, partnernya ada Polygon, Elrond, Kaivi, Just Mining, Gito.io, dan juga Askenex. Lalu dia juga punya beberapa produk seperti Terno Wallet, nanti kita lihat seperti apa. Habis itu backernya ada Master Venture, DAO Maker, Waterdrip, Arkstream Capital, LVT Capital, ya, DFG, Gito.io, MrBeast, GD10 Ventures, dan lain-lain. Nah, untuk listingnya, dia sudah listing cukup di banyak top exchange seperti Bybit, Gito.io, Uniswap, PancakeSwap, AskChainX, AppSwap, dan lain-lain. Teman-teman bisa beli di Bybit maupun di PancakeSwap. Ya, kalau mau aman ya di Bybit aja gitu. Nah, di sini juga ada ekosistem dia. Nantinya dia ini bisa digunakan untuk berbagai hal. Intinya punya NFT. Contoh apa? Contohnya art atau lukisan. Habis itu musik. Musik kan bisa jadi NFT ya. Habis itu games, sport, gaming, metaverse, Web3 application, dan juga berbagai project-project lainnya. Nah, ini contoh beberapa project-project yang tadi kita sudah sebutkan ya. Dan kebanyakan adalah metaverse dan juga NFT ya. Teman-teman bisa lihat metaverse, 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 NFT, games, explore, entertainment, dan data privacy. Dan nantinya akan terus bertambah. Next, dia juga ada walletnya sendiri, namanya Ternoa Wallet, di mana teman-teman nantinya bisa staking node melalui Ternoa Wallet tersebut. Jadi kalau memang teman-teman rencana untuk jangka panjang, maka teman-teman bisa beli Ternoa itu atau si Caps Walletnya itu di Bybit, ya. Habis itu teman-teman kirimkan ke Ternoa Wallet, kayak gitu. Nantinya di Ternoa Chain, teman-teman bisa staking ke para validator atau para node. Nah, next dia juga ada namanya Ternoa Launchpad. Tapi untuk Ternoa Launchpad ini tuh teman-teman minimal harus punya 10.000 caps token baru bisa ikut Ternoa Launchpad. Kayak gitu. Nah, teman-teman bisa beli yang kayak tadi ya di berbagai exchange. Nah, kalau 10.000 itu minimal berapa kok memangnya? Kalau kita lihat di CMC, ya 10.000 itu adalah sekitar $565. Jadi kalau teman-teman yakin dengan projectnya dan ya menurut gue 10.000 masih murah lah, $500 untuk ikut launchpad di Ternoa gitu. Tapi ya projectnya adalah project-project yang memang masuk ke ekosistem Ternoa. Dan juga saat ini kan projectnya masih dikit ya, tapi mungkin nanti ke depannya kalau memang blockchain-nya bagus, NFT-nya bagus, ya untuk marketplace dan lain-lainnya, ya tentu saja nanti banyak orang yang akan membangun project di Ternoa. Seperti itu. Oke ya, itu gambaran untuk ekosistemnya nanti. Habis itu untuk sosial media dia, ya di Twitter ini dia punya follower gede banget karena dia udah join dari Oktober 2020. Ya, ini adalah blockchain pertama yang didedikasikan untuk data enkripsi dan juga transmission menggunakan NFT time capsule. Nah, ini dia udah join dari Oktober 2020, 122.000 follower ya. Dia juga cukup aktif, terakhir nge-tweet itu tanggal 1 April ya. Kalau kita lihat di sini follow by-nya, biasa gue follow banyak Twitter bagus. Di sini dia di-follow oleh Binance NFT. Habis itu AppSwap Finance, DAO Starter, BSC News, ya SwapZone, Bybit, Certic, Aeron, Crypto Driver, ASWSB, MrBeast, Boston, dan lain-lain. Oh, ini sorry, ini teman gue ya. Jadi MrBeast lah. MrBeast pun juga nge-follow si Ternoa blockchain di Twitter. Kalau teman-teman lihat di Telegram, ini dia 14.000 member, sedangkan di Discord 6.000 member. Ya, jadi teman-teman tinggal follow, join Telegramnya, lihat ekosistemnya, lihat apa community-nya gitu loh. Apakah mereka ini positif, bagus atau tidak? Oke, jadi ya itulah beberapa pertimbangan yang tadi sudah gua kasih lihat ya. Jadi teman-teman silakan lakukan analisa mandiri untuk sisa eh, alokasinya gitu. Teman-teman ada rencana masuk atau enggak, ya itu gue silakan ke teman-teman. Oke, thank you sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.